Roti, kopi. Om Dio jualan? Iya Cel, Om Dio jual roti dan jual kopi. Buat apa? Iya Cel, Om Dio jualan buat memenuhi kebutuhan Om Dio. Itu seperti bayar kosan, buat supaya makan, gitu Cel. Om Dio, ini kan rumah Tuhan, gak boleh dipakai jualan buat kepentingan pribadi. Om Dio, ini kan udah jam 10, mending Om Dio rapi-rapi. Terus kita sapa teman-teman di rumah deh. Udah Cel, ayo. Yuk. Selamat pagi teman-teman. Nah teman-teman, Kak Dio udah gak mau jualan lagi nih di gereja, ya kan Kak Dio? Iya Cel, Kak Dio udah bertobat dan gak akan pernah lagi jualan di rumah Tuhan untuk mencari keuntungan. Tapi Cel, mending kita sekarang memuji dan muliakan nama Tuhan, oke? Oke Kak Dio. Tapi tahu gak Cel ya lagunya apaan? Apa ya? Lagunya Berani Tampil Beda, nanti kita lanjut lagi sama Big or Small, oke? Oke Kak Dio. Oke, kami undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan muliakan Tuhan. Semangat ya! Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, untuk kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sekali lagi, bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyiin satu lagu. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sekarang kami telah selesai memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Berkatilah kakak yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk dengan tenang, siapkan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Yogi. Kita panggil yuk adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Nah, terima kasih Kak Dio buat pujian penyembahannya tadi. Siapa yang merasa diberkati dengan pujian penyembahan hari ini? Angkat tangan. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau ngingetin mengenai cerita minggu lalu. Di sini siapa yang udah ngedengerin cerita minggu lalu? Minggu lalu, Kak Sisil cerita tentang apa yo? Minggu lalu Kak Sisil cerita tentang karakter untuk 2 bulan ke depan. Kita akan belajar apa adik-adik? Iya bener, kita akan belajar karakter tepat waktu. Minggu lalu kita telah belajar karakter tepat waktu dari burung layang-layang. Nah, minggu lalu juga kita udah belajar tuh ada 5 prinsip tepat waktu. Kita mau ingat lagi yuk prinsip tepat waktu itu dari lagu. Mari kita dengarkan lagu tepat waktu berikut ini. Tepat waktu, saya mau tepat waktu, dengan 5 pedoman hidup. Yang pertama, saya akan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat pula. Yang kedua, saya akan bersiap menghadapi penundaan yang tidak terduga. Yang ketiga, saya akan menyelesaikan pekerjaan sebelum tenggat waktunya tiba. Yang keempat, saya akan menyusun jadwal harian dan juga melaksanakannya. Yang kelima, saya tidak akan terjebak ke dalam perangkap menunda waktu hanya 1 kali lagi, karena saya tepat waktu. Saya mau tepat waktu dengan 5 pedoman hidup. Dengan 5 pedoman hidup. Dengan 5 pedoman hidup tepat waktu. Nah adik-adik, gimana? Udah diingetin lagi kan mengenai karakter untuk 2 bulan ke depan tentang tepat waktu. Nah hari ini kakak juga mau cerita firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus.
Jadi pada minggu ini kita akan belajar mengenai pada waktu Tuhan Yesus ada di bait Allah. Jadi judul hari ini adalah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus sedang pergi ke bait Allah. Bait Allah itu seperti kalau sekarang gereja. Nah, jadi pada saat itu Tuhan Yesus lagi pergi ke gereja. Cuma pada zaman itu ternyata ke gereja bukan dijadiin tempat ibadah, adik-adik. Jadi di tempat ibadah itu, di gereja itu, banyak orang yang jualan, banyak orang yang bawa kambing. Kebayang nggak? Di gereja kita ada orang yang bawa kambing, jualan kambing, diiketin di kursi gitu. Bau kan? Nah, ada juga yang bawa burung, kandang burung dijualin, ada yang bawa tepung, ada yang bawa uang. Kira-kira kalau gereja dijadiin tempat dagang kayak begitu, enak nggak adik-adik? Nggak enak kan? Nah, itu yang terjadi. Pada waktu itu, tempat ibadah dijadikan tempat berjualan. Dan pada saat itu Tuhan Yesus marah besar. Tuhan Yesus kesal. Tuhan Yesus sedih. Karena tempat yang harusnya kita pakai untuk berdoa dan memuji menyembah Tuhan, malah dipakai untuk berjualan. Mana pakai ada kambingnya lagi segala. Ada burung. Kan nya bau ya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus marah. Pada saat Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus bikin cambuk. Tahu cambuk nggak? Jadi cambuk itu kayak tali panjang yang tebal. Tuhan Yesus bikin dari tali. Saat Tuhan Yesus bikin, Tuhan Yesus masuk ke meja-meja itu. Tuhan Yesus berantakin semuanya. Tuhan Yesus marah. Pergi kalian, pulang kalian semua. Kalian nggak boleh jualan di sini. Ini tempat ibadah. Ini tempat untuk berdoa, bukan untuk tempat berjualan. Tuhan Yesus marah di sana. Tuhan Yesus sedih. Tapi ternyata banyak yang gak suka loh. Pada saat itu orang-orang yang berjualan dan para ahli-ahli Taurat marah sama Tuhan Yesus. Kamu apa-apaan? Ngapain kamu berantak-berantakin di sini? Ngapain kamu marah-marah di sini? Tuhan Yesus bilang, kalian yang gak benar. Masa kalian berjualan di tempat ibadah? Masa kalian bawa-bawa hewan ke dalam tempat ibadah, ke tempat gereja? Kan gak boleh seperti itu. Nah, setelah itu mereka malah bertanya, memangnya kamu siapa? Apa hak kamu untuk melarang kami jualan di sini? Kata Tuhan Yesus, aku adalah anak Allah. Aku bisa meruntuhkan bait Allah dan mendirikannya lagi dalam 3 hari. Wah, ternyata tapi orang-orang di sana nggak percaya. Mereka malah ketawain Tuhan Yesus. Hahaha, kamu pembohong. Mustahil kamu bisa lakukan itu. Kamu nggak tahu bait Allah ini udah dibangun dari zaman Raja Salomo. Udah dari zaman dahulu bait Allah ini dibangun. Masa kamu mau rubuhin dan bangun dalam 3 hari? Mereka nggak tahu. Yang Tuhan Yesus maksud adalah bait Allah yang adalah Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus sedang bernubuat mengenai kematiannya. Bahwa dia nanti akan mati di kayu salib. Dia bait Allah itu akan diruntuhkan. Dan di hari yang ketiga, Tuhan Yesus itu bangkit. Bait Allah itu akan kembali didirikan. Itu maksud makna perkataan Tuhan Yesus. Bahwa dia akan meruntuhkan bait Allah dan dia akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah, hari ini kita belajar adik-adik bahwa tempat ibadah bukan cuma tempat untuk berjualan ya. Tapi tempat ibadah adalah tempat untuk berdoa. Jadi nggak boleh tuh di tempat ibadah main handphone, baca buku, main IG, main WA, main Facebook, apalagi main game, apalagi tidur. Nggak boleh. Karena kenapa? Pada saat kita ada di tempat ibadah, pada saat kita ada di gereja, kita harus menghargai hadirat Tuhan. Kita harus menghargai kehadiran Tuhan. Kita harus pray benar-benar. Tapi bukan cuma di gereja ya adik-adik. Pada waktu di rumah juga sama. Pada waktu berdoa, pada waktu mau makan, pada waktu doa mau bobo, pada waktu doa baru bangun tidur, itu kita sama. Kita sedang berada di dalam baitnya Tuhan. Kita sedang beribadah sama Tuhan. Makanya nggak boleh main. Harus berdoa yang serius. Harus gimana? Lipat tangan dan
tutup mata. Gitu. Nah, kalau enggak nanti Tuhan Yesus sedih loh. Tuhan Yesus bisa marah loh sama kita. Kalau kita pada saat berdoa main-main. Itu sama aja kita menjadikan bait Allah sebagai tempat dagang, tempat main-main. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Habis ini kita akan mendengarkan lagu ayat hafalan dari Kakak Michela. Jadi siapa yang diberkati hari ini? Siapa yang mau belajar ayat hafalan hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar ayat hafalan. Kita akan mendengarkan, kita juga akan masih ada berdoa, dan kita masih juga akan ada activity. Tetap semangat ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku minggu ini. Sekarang kita mau belajar lagu ayat hafalan yang diambil dari Amsal 9 ayat 10. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Teman-teman, kalau kalian udah jago bernyanyi, kirim video kalian bernyanyi ke Instagram gereja di bawah ini. Nah, sekarang kita mau lihat lagu ayat hafalan yang dinyanyiin oleh teman-teman kita minggu lalu. Yuk, kita bareng-bareng. Wah, adik-adik hebat-hebat ya semuanya. Terima kasih adik-adik yang sudah dengan setia selalu mengikuti ibadah sekolah minggu online, dan juga adik-adik semua yang selalu setia mengirimkan video ayat hafalan dan juga foto-foto aktivitas minggu lalu. Tadi kan kita juga sudah diajarkan ayat hafalan yang baru ya sama Michelle teman kita. Nah, jangan lupa dilatih terus. Kalau sudah bisa, nanti direkam lalu dikirim ke kita. Atau adik-adik juga bisa posting di Instagram, dan jangan lupa di tag Instagram gereja @jcb_berkat-bagi-bangsa. Oh ya adik-adik, tadi kita juga sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Dio dan Michela. Dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yogi, yaitu tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus ingin agar bait Allah tempat kita beribadah itu harus bersih dan tidak boleh dikotori dengan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Di firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, Rasul Paulus juga mengingatkan kita bahwa tubuh kita ini adalah bait Allahnya Tuhan. Kakak bacain ya buat kita ya. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia.
Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita masing-masing ini adalah bait tempat kediaman Tuhan. Oleh sebab itu ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, kita wajib untuk menjaga tubuh, jiwa, dan pikiran kita agar senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa melatih tubuh kita dengan makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, juga olahraga yang teratur. Kemudian kita juga melatih roh dan jiwa kita dengan membaca firman Tuhan, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Oke adik-adik, yuk sekarang kakak mau mengajak kita semua berdoa. Yuk kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan-Mu, buat berkat dan anugerah serta kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada pada hari ini, kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh belajar firman-Mu pada hari ini Tuhan, bahwa tubuh kami, jiwa kami, roh kami adalah tempat kediaman Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus datang dan tinggal di dalam kami ya Tuhan. Pimpin kami dan berikan kami hikmat agar kami dapat hidup benar, agar kami boleh layak menjadi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan, biar segala pikiran kami, hati kami Tuhan boleh tertuju hanya kepada Engkau saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Kau berkati papa dan mama kami ya Tuhan. Biar setiap pekerjaan yang mereka lakukan Kau jadikan berhasil. Buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu atas hidup kami semua ya Tuhan. Kau juga menjaga kami ya Tuhan, biar kami boleh aman dari segala sakit penyakit, segala virus, bakteri tidak akan menimpa kami Tuhan. Segala sakit penyakit, mara bahaya dan kecelakaan dijauhkan daripada kami ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan aktivitas minggu ini bersama Kak Lisa. Yuk, kita langsung saja melakukan aktivitas bersama Kak Lisa. Halo teman-teman. Halo adik-adik. Iya Momo, sepertinya teman-teman semuanya belum ada yang kenal kita ya. Iya Mimi. Oke teman-teman, nama aku Momo. Dan nama aku Mimi. Wah, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang bait Allah yang sudah disampaikan oleh Kak Ogi. Momo, tadi waktu Kak Ogi menyampaikan cerita tentang bait Allah, apa yang dapat kamu ambil dari cerita yang disampaikan Kak Ogi? Aku ingat-ingat dulu ya. Aku ingat sekarang Mimi. Yang dapat aku ambil tadi adalah bahwa kita harus menjaga bait Allah. Kita tidak boleh merusak bait Allah ya teman-teman. Harus dijaga. Oh, gitu ya Momo. Iya Mimi. Baiklah Momo. Sekarang kita mau ngapain ya? Sekarang kita mau membuat activity bersama kakak Lisa, Mimi. Oh iya Momo, kita membuat activity hari ini. Activity tentang bait Allah bersama kakak Lisa. Iya Momo. Nah teman-teman, sebelum teman-teman membuat activity, alat dan bahan yang perlu teman-teman siapkan adalah langkah pertama yang harus kita buat yaitu kita membuat bentuk rumahnya dulu. Ini kakak ambil warna biru. Kita lem ya. Kita lem kertasnya. Ini harus dilem semua ya adik-adik. Nah, kertasnya sudah kakak lem dan kita tinggal tempel ya. Nah, kertasnya sudah kakak tempel. Yang langkah kedua, ini ada kertas origami. Kita lipat, kita gunting. Ini kita membuat atap gereja ya. Kertasnya sudah kakak lem adik-adik. Kita tempel. Nah, selanjutnya ini ada kertas
kertas origami, kita membuat seperti tanda salib ya. Ini sudah kakak buat. Sekarang kita lem lagi dan kita tempel di atasnya ya. Selanjutnya kita akan membuat pohon dari kertas origami. Ini sudah kakak buat menjadi pohon. Nanti adik-adik bisa gunting sesuai keinginan adik-adik semuanya ya. Sesuai adik-adik. Kita tempel di ujungnya ya adik-adik. Setelah itu jangan lupa ya adik-adik, kita membuat daunnya. Daunnya kakak menggunakan warna hijau. Kita buat daun ya, kita gunting. Kita buat daunnya. Ini daunnya sudah selesai satu. Nah, kita gunting adik-adik. Selanjutnya kita gunting lagi. Ini kita buatnya lebih besar ya. Daunnya sesuai dengan versi adik-adik ya. Daunnya tidak harus rapi. Daun kakak sudah selesai. Sekarang kakak akan lem. Nah, kita tinggal lem ya adik-adik. Dah, daun dan pohonnya sudah jadi. Langkah selanjutnya, kakak akan mengajak adik-adik semuanya untuk membuat matahari. Matahari dari kertas origami digunting. Kakak tempel. Ini sudah kakak lem ya. Sekarang kita akan membuat pintu gerejanya dan jendela gerejanya. Supaya memudahkan adik-adik bisa menggambar dulu ya. Mudahkan mengguntingnya ya. Jadi kita gambar dulu. Kita gambar pintunya. Dan kita gambar jendelanya. Sudah menggambar. Sekarang kakak tinggal gunting. Untuk kakak sudah jadi. Sekarang kakak gunting jendelanya. Nah, jendela dan pintu sudah selesai. Sekarang kita tinggal lem. Lem ya adik-adik. Ya, kita lem jendelanya ya. Selesai. Maka selanjutnya kita akan membuat jendelanya. Kita tarik garis dari atas ke bawah, dari samping. Ini kita bisa tebalin. Adik-adik bisa menggunakan spidol ya, atau pulpen. Sekarang pintunya. Pintu dan jendelanya sudah selesai adik-adik. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik semuanya membuat awan dari kertas A4. Kita gunting ya. Awan. Kakak akan membuat 2 tangan awan. Adik-adik kalau mau membuat lebih banyak lagi, lebih bagus. Selesai. Gereja kakak sudah selesai. Kakak akan menulis nama kakak. Jangan lupa tulis nama adik-adik semuanya ya. Sini. Selesai. Kakak sudah menulis nama kakak.
Nanti adik-adik tulis nama adik-adik sendiri ya. Hai teman-teman, hari ini aku sudah membuat activity tentang bait Allah. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Kalau teman-teman semuanya sudah selesai, Kirim di Instagram gereja kita. dan jangan lupa di-share. Bye-bye teman-teman. Bye. See you later. See you later. Happy Sunday. Happy Sunday. Hai teman-teman semua, apa kabar? Gak terasa sudah 6 bulan loh kita gak ketemu secara langsung. Tetapi aku percaya bahwa teman-teman setia untuk melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Teman-teman harus sabar ya untuk melakukan aktivitas di rumah, mau belajar maupun bermain. Kita juga harus makan makanan yang bergizi seimbang, tidur yang cukup, olahraga yang teratur, dan jaga kebersihan tubuh dan lingkungan kita. Ingat ya teman-teman, untuk selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan apabila teman-teman harus terpaksa keluar dari rumah, ingat ya teman-teman, kita harus memakai masker dan jaga jarak. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk memakai hand sanitizer supaya kita bisa membersihkan tangan kita sering-sering. Semangat ya teman-teman, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Bye.